Lu bilang bakal cuan. Kok gue udah 10 tahun begini-begini aja, malah rugi? Kok gue mau klaim susah banget sih? Lu bilang gampang tinggal tunjukin kartu sakti. Kok gue nggak bisa sih klaim? Ini gimana nih begini-begini? Pernah dengar nggak sih teman-teman seperti itu? Atau ternyata itu adalah kita sendiri ya? Itu adalah janji manis dari agen asuransi. Dan kali ini kita akan bongkar semua. Apa aja sih janji manis dari semua agen asuransi yang paling banyak terjadi? Dan apa sih fakta yang sebenarnya? Bersama saya, Alvin Madison. Janji manis yang pertama, premi cuma setor 10 tahun, habis itu stop, dan manfaat tetap berjalan. Premi yang di-store kembali, bahkan ditambah dengan bunga. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Di dalam premi asuransi, komposisinya terdapat biaya asuransi, biaya administrasi, serta biaya-biaya lainnya. Faktanya, setiap manfaat atau produk yang diambil ada biaya asuransinya. Dan biaya ini akan naik terus setiap tahun. Pada awalnya komposisi biaya asuransi ini lebih kecil dari premi yang dibayar. Sehingga kalaupun biaya asuransinya naik, tidak terasa. Kenapa? Ya karena preminya lebih tinggi. Namun, pada satu waktu kalau biaya asuransi naik terus, satu waktu itu akan sama. Antara biaya asuransi dengan premi itu sama. Bahkan, biaya asuransi tahun berikutnya akan lebih tinggi dan lebih tinggi dari premi yang dibayar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai nasabah diwajibkan untuk membayar biaya asuransinya. Kalau hanya bayar preminya saja, dianggap tidak membayar biaya asuransi. Karena tidak cukup, premi kan lebih kecil. Apabila biaya asuransi ini tidak terbayar, maka manfaat asuransi yang kita miliki menjadi tidak aktif atau bisa disebut lapse. Lalu bagaimana caranya konsep 10 tahun stop bayar, setelah itu manfaat terus berjalan, bahkan uangnya bisa diambil ditambah dengan bunga. Ini adalah ide jualan agen zaman dulu. Tapi pada saat itu memang kondisi hasil investasinya sangat tinggi sehingga memungkinkan banget konsep ini terjadi. Tapi kalau misalkan kita balik ke zaman sekarang, jelas kondisi ini sulit untuk terjadi lagi. Kenapa? Jelas, hasil investasi sekarang tidak setinggi dulu. Janji kedua, punya kartu sakti, tenang, pasti full cover kok, klaimnya juga gampang. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Kartu kesehatan yang biasa disebut kartu sakti beneran sakti. Tetapi sesakti kartu tersebut pasti ada aturan mainnya. Bahkan sekarang ada berbagai tipe kartu sakti. Ada yang beneran sakti, ada yang sakti di zamannya. Artinya, untuk zaman sekarang, kesaktian sudah pudar. Lalu, apakah klaimnya gampang? Klaim pasti dibayar sesuai dengan perjanjian. Dan perjanjian tersebut tertulis dengan jelas dan detail di dalam buku polis. So, ini bukan kata-kata agent saja. Kalau misalkan klaim tersebut memenuhi kriteria dalam klausul polis, maka klaim tersebut pasti dibayar dan pastinya gampang. Masalahnya apakah kita sebagai nasabah benar-benar memahami kriteria klaim atau sudah dijelaskan kriteria klaim tersebut dengan benar oleh agen? Faktanya tidak semua klaim bisa dibayar. Ada masa tunggu, ada jenis-jenis pengecualian penyakit, bahkan ada kondisi yang tidak akan di-cover seumur hidup seperti bedah kosmetik, penyakit bawaan, persalinan, dan masih banyak lagi hal lainnya. Belum lagi harus memenuhi indikasi rawat inap. Apaan tuh? Intinya cek kartu sakti kita dan pelajari klausulnya. Jangan hanya percaya kata-kata agent aja. Janji manis ketiga. Masuk asuransi gampang kok, kapan aja bisa. Teman saya sudah punya penyakit macam-macam juga diterima. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Banyak sekali saya mendapatkan info seperti ini, dan kenyataannya memang bisa diterima. Tapi, apakah gampang? Ada klausul umum dalam buku polis yang disebut non-disclosure dan juga pre-existing condition, di mana setiap nasabah wajib untuk memberitahukan semua riwayat medisnya sebelum polis terbit. Apabila tidak diinfokan pada saat membuka polis, mungkin karena agennya nakal, ya kalau misalkan
Nasabah infoin semua riwayat medis takutnya jadi ribet. Nasabahnya nggak jadi ambil. Atau ditolak, jadi kehilangan nasabah. Atau mungkin karena nasabahnya dalam tanda kutip yang nakal juga. Karena mungkin suatu alasan. Mungkin dia sudah punya penyakit dan pengen di-cover. Kalau misal diinfokan, dia tahu ini bakal ditolak. Ya, percayalah, itu semua adalah bom waktu. Pada saat terjadi klaim, apabila ada riwayat medis yang tidak dilaporkan sebelumnya, memang polis akan terbit. Tapi, klaim akan ditolak karena ada ketidakjujuran. Kalau sudah seperti ini, agen akan cari 1001 jurus untuk cari alasan atau bahkan dia kabur. Kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Janji manis keempat, riwayat medis kamu nggak usah dilapor ya. Tenang, klaimnya bisa agen bantu atur kok. Pasti diterima. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Ini mirip seperti sebelumnya, tapi kita mesti tahu satu hal. Nasabah beli polis asuransi tujuannya kan supaya klaim tersebut bisa cair. Kalau misalkan klaim ditolak padahal premi sudah dibayar terus-terusan, yang rugi siapa? Klausul polis non-disclosure dan pre-existing condition sudah jelas tertulis detail di dalam pengajuan. Dan nasabah dengan sadar tanda tangan di dalam pengajuan tersebut. Sehingga dianggap memahami dan mengetahui klausul tersebut. Pada saat klaim ditolak karena riwayat medis tidak dilaporkan sebelumnya, mau nasabah marah-marah ke, mau tiktokan ke, mau story ke, nggak akan ada gunanya. So, hati-hati dalam memilih agen. Janji manis kelima. Tutup aja polis warna tertentu kamu, mending pakai warna yang lain. Lebih murah loh. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Sebelumnya kita sudah sedikit bahas tentang premi dan biaya asuransi. Percayalah, asuransi ini adalah murni bisnis, bukan badan sosial. Sehingga semua ini ada perhitungannya. Setiap produk-produk yang ada sudah dihitung dengan cermat oleh aktuaris yang dibayar mahal oleh perusahaan asuransi. Sehingga ada harga, ya ada barang. Tidak pernah ada sejarahnya manfaatnya bagus, tapi harganya murah banget. Murah banget. Ada 3 pihak yang harus sama-sama untung. Yang pertama, pastinya perusahaan itu sendiri. Yang kedua, nasabah harus untung. Yang ketiga adalah agen atau tenaga pemasar. Ya, mereka bertiga harus sama-sama untung. Kalau misalkan ada yang lebih diuntungkan dari yang lain, berarti ada yang lebih dirugikan. Dan kalau misalkan ini berjalan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, pasti akan menimbulkan masalah yang serius. Lalu warna lain kok bisa lebih murah? Pastikan cross-check lagi apa yang dikurangi. Jangan hanya terkecoh dengan preminya saja, tapi lihatlah keseluruhan manfaatnya. Apakah manfaat asuransi yang kita beli itu benar-benar sesuai kebutuhan? Apakah agen yang kita punya benar-benar profesional? Janji keenam. Saya kan saudara atau teman kamu, buka dong sama saya. Masa sama agen lain? Pasti enakan masuk sama saya lah. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Tidak salah membuka polis asuransi dengan teman atau saudara, tapi pastikan teman atau saudara kita itu benar-benar agen yang profesional. Karena produk asuransi adalah produk yang unik, bukan seperti kita membeli barang jadi, yang siapapun salesnya, ya dia jualan putus aja. Tapi barang jadi tersebut kan kita sudah nikmati manfaatnya. Namun polis asuransi adalah produk hukum di mana di dalamnya terdapat manfaat dalam jangka waktu yang sangat panjang, bisa tahunan, bahkan puluhan tahun. Dan di saat itu, apakah agennya benar-benar masih ada di saat kita benar-benar membutuhkannya? Lalu apakah agen tersebut benar-benar memahami klausul polis, cara klaim yang cepat dan benar? Apakah riwayat medis diinfokan secara jelas dan benar pada saat sebelum membuka polis? Dan bagaimana komitmen agen tersebut? Anda memilih agen profesional ataupun tidak, toh komisinya sama saja. Ini beda dengan kita misalkan menggunakan dokter. Kalau dokter lebih baik, ya tarif pasti lebih tinggi dibanding dokter yang biasa aja. Tarifnya lebih rendah. Tapi kalau agen, mau agennya profesional, mau agennya abal-abal, komisinya sama aja. So, mau pilih yang mana? Agen profesional atau yang lainnya? Janji ke-7. Ngapain ambil premi mahal-mahal? Rugi, mending ambil yang kecil-kecil aja. Yang penting ada.
Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Biasanya, agen yang ngomong seperti ini, janji manis seperti ini, adalah agen yang lagi kejar target. Ya udah, daripada mahal-mahal, mendingan murah-murah aja, yang penting dia cepetan closing. Kalau nasabah ditanya mau mahal atau murah, ya insting kita jelas pasti maunya yang murah lah. Namun ingat, ada harga, ada barang. Polis asuransi dibelikan bukan buat dikoleksi. Tapi tujuannya pasti untuk peace of mind. Artinya pada saat kondisi yang benar-benar dibutuhkan, polis tersebut benar-benar membantu kita sesuai kebutuhan. Jangan sampai karena kita ambil premi yang murah, begitu terjadi resiko, kita masih khawatir akan banyak hal. Mampus, klaimnya nomor berapa ya? Uang gue cukup nggak ya buat bayar klaim? Gimana biaya hidup keluarga gue kalau misalkan gue nggak bisa kerja lagi karena resiko? Uang pertanggungan yang disiapkan dengan benar akan membuat tenang keluarga kita pada saat pencari nafkah dijemput kepastian atau meninggal. Jangan sampai ada kita di dunia, keluarga kita bahagia. Tapi tidak ada kita di dunia, keluarga kita menderita. So, apakah peace of mind ini penting? Janji ke-8. Ngapain ambil sama agen? Banyak tukang tipunya loh. Mending buka di bank. Kan bank nggak mungkin tipu. Bagaimana faktanya? Begini faktanya. Benar sekali, agen memang banyak tukang tipunya. Tapi itu cuma oknum. Emang ada jaminan bank tidak mungkin tipu? Bank sih enggak. Bank itu hanya perusahaan. Tapi sekali lagi, produk asuransi ini kan dijual bukan oleh banknya, tapi melalui staf bank tersebut. Emangnya ada jaminan staf bank tersebut tidak nipu? Buka polis di bank atau di agensi sama aja. Yang penting satu, kita bertemu dengan agen atau staf bank yang benar dan berkomitmen melayani jangka panjang. Apakah staf bank tersebut benar-benar memahami klausul polis? Apakah staf bank tersebut benar-benar berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang? Apakah staf bank tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan klien atau nasabah? Bukan kebutuhan dari target staf bank tersebut. Apakah bank tersebut akan selamanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut? Dan masih banyak banget janji manis lainnya. 2 pesan saya. Yang pertama, apabila Anda sudah memiliki polis, segera review sekarang. Jangan percaya kata-kata agen Anda dulu saja. Yang kedua, kalau Anda belum memiliki polis, entah karena ragu atau hal lainnya, segeralah konsultasikan dengan agen yang profesional. Karena ini benar-benar penting untuk masa depan Anda. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and see you in next part.